yang ke-13 ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari salah satu syariat Islam, yaitu wakaf. Satu syariat yang punya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan bahkan umat pada umumnya. Dan pada pertemuan yang berapa ini ya? Kelima ya Bu ya. Ini pertemuan pengajian Muhadharatul Waqf yang kelima. Alhamdulillah pada kesempatan yang hari Senin kita sudah mengkaji tentang wakaf sementara dan wakaf selamanya. Insya Allah hari ini kita mengkaji tentang takarub dalam wakaf, Bu Yulia. Enggak, kita langsung ke ruslah aja, Mas. Langsung ke istibdal, ke penukaran harta wakaf. Ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini termasuk kebaikan, termasuk amaliyah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kemajuan wakaf di Indonesia. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya serahkan waktu untuk pada Ibu Yuliasin menjelaskan tentang kitab yang dikaji. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Mas Kain. Ini ya. kita tahun ini hari ini. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatannya. Ini karena saking sudah janjinya dengan Bapak Ibu, saya tinggalkan acara yang belum selesai. Tapi mohon maaf, ini tetap terlambat ya 18 menit. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tema berikutnya. Setelah kemarin kita sengaja saya pilih beberapa tema ya karena memang waktu kita tidak banyak ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang ta'bid dan ta'kid, artinya bahwa menurut fuqaha, menurut ahli fikih ternyata boleh berwakaf itu sementara dan di samping yang asas yaitu selamanya, tapi dibolehkan juga berwakaf sementara. Nah, kenapa saya pilih beberapa permasalahan ini? Karena kebetulan disertasi saya tentang wakaf ya. Jadi kenapa waktu itu memilih tema wakaf? Karena saya penasaran kenapa sih gitu kan Indonesia dengan aset wakaf yang begitu besar, tapi tidak bisa semaju Mesir atau Kuwait dalam pengelolaan wakafnya. Nah, ternyata di antaranya memang pemahaman atau fikih wakaf kita yang memang belum belum sampai setingkat dengan pemahaman fikih wakafnya orang Mesir dan orang Kuwait. Kita masih atau najir-najir kita atau wakif-wakif kita bahkan masih berpegang kepada mazhab Syafi'i gitu ya. Padahal di dunia lain sudah tidak lagi, karena memang wakaf ini seperti yang selalu saya sampaikan sangat lentur, istihadi ya, karena tidak ada nasnya, tidak ada teks Quran dan hadis yang menjelaskan syarat-syaratnya atau batasan-batasannya, maka memang wakaf ini betul-betul murni hasil istihad para ahli fikih, sehingga kita juga bisa memilih pendapat mana yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wakaf kita di tanah air. Nah, ini yang al-istibdal juga itu salah satu di samping kemarin yang wakaf muakkad atau wakaf sementara yang memang belum membudaya di kita gitu ya. Yang kedua adalah terkait istibdal atau ruslah atau pengalihan atau penukaran harta benda wakaf. Di kita banyak gitu ya, mayoritas najir menolak untuk melakukan istibdal, padahal di dalam undang-undang sudah jelas bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan istibdal atau penukaran aset wakaf ya atau peruntukannya. Nah, ini makanya saya pilih yang tema hari ini adalah tema istibdal. Jadi kita akan melihat bagaimana pendapat fuqaha tentang al-istibdal. Jadi di sini dikatakan al-istibdal torik min turuk al-baqa kama qarrara fuqaha al-mazhab al-Hanafi.
ij'anal waqfa yalqa bil manqul fi abdalihi allati tustabdal bihi. Jadi bahkan kalau kita masih bertanya-tanya tentang boleh nggak sih istibdal gitu ya, boleh nggak sih menukar harta benda wakaf gitu. Nah bahkan kalau mazhab Hanafi itu mengatakan justru istibdal adalah salah satu cara untuk mempertahankan harta benda wakaf. Bagaimana agar harta benda wakaf ini terus bisa bermanfaat bagi penerima manfaat atau mauquf alaih adalah salah satu caranya adalah dengan jalan istibdal, penukaran harta benda wakaf. Nah, mungkin Bapak Ibu belum kebayang kok bisa begitu. Nah, mungkin bisa kita kasih contoh. Misalnya rumah gitu ya, rumah yang sudah ambruk, yang sudah tua, yang disewakan juga sudah tidak ada yang menyewa. Nah, maka dalam kondisi ini boleh dilakukan istibdal agar penerima manfaat mendapatkan bagiannya gitu. Karena ketika rumah itu sudah tua gitu ya, tidak ada lagi yang menyewa, otomatis penerima manfaat atau mauquf alaih tidak dapat memperoleh bagiannya, haknya gitu. Maka istibdal ini oleh mazhab Hanafi dikatakan cara atau solusi atau cara untuk mempertahankan keabadian manfaat harta wakaf. Nanti akan lebih jauh, akan lebih ini jelas lagi ya, kita baca bareng-bareng. Jadi di sini waqad italafa al-fuqaha fi jawazil istibdal baina mudoyak wa muwassa. Jadi memang fuqaha memang berbeda pendapat ya antara yang membolehkan secara secara terbuka banget, memudahkan banget, yaitu adalah mazhab Hanafi. Tapi ada juga yang sangat ketat ya. Kebetulan yang sangat ketat ini adalah Syafi'i gitu ya. Jadi mazhab Syafi'i ini yang kebetulan digunakan di Indonesia oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah mazhab yang terketat dalam masalah istibdal. Jadi walaupun di dalam undang-undang kita diperbolehkan istibdal, tapi para najir itu ketika kita tawarkan opsi istibdal, mereka segera menolak. Jadi di sini terbagi kepada dua. Di sini wa Malik di sini ya. Jadi a'immah asalasa Malik wa Syafi'i wa Ahmad qad yaqubahu bal minhum man hawala idlaquhu. Jadi yang yang tadi sangat terbuka adalah mazhab Hanafi. Tapi mazhab yang lain Maliki, Syafi'i dan Ahmad itu bukan menutup tapi mempersulit pintu istibdal. Jadi di sini misalnya Malik rahimahullahu qad manahu man anbatan fi halain. Nah, ini jadi ada dua kondisi yang dilarang oleh Imam Malik untuk dilakukan istibdal. Yang pertama, kalau itu masjid. Nah, jadi masjid ini tidak boleh. Jadi mau si masjid itu udah kayak apa bentuknya gitu ya, khorob, rusak ataupun sudah ya artinya sebetulnya orang-orang juga mungkin sudah takut gitu ya sholat di situ. Tapi bagi Malik dan Syafi'i nanti kita bisa lihat bahwa wakaf masjid tidak boleh dilakukan istibdal. Jadi tidak boleh misalnya, oh ini masjid karena sudah ditinggalkan oleh jamaahnya, mungkin karena misalnya sudah tidak strategis lagi, artinya sudah tidak ada lagi masyarakat di sekitarnya, tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tidak boleh dilakukan istibdal. Ijakana aqaran jagollah fala yubah bai'uhu wal istibdal bihi ila lidarurah. Demikian juga akor aset wakaf yang lain ya, jika misalnya gedung gitu yang selain masjid, kalau memang masih menghasilkan maka itu pun tidak boleh dilakukan istibdal. Jadi tidak ada istilahnya kalau menurut Maliki dan Syafi'i ini tidak boleh aset wakaf selama dia masih menghasilkan itu tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar. Walaupun misalnya ada opsi lain yang lebih banyak mendatangkan manfaat bagi mauquf alaih. Illa lidaruroh, tapi dia ada membuka pintu sedikit, katanya kecuali ada darurat. Apa yang dimaksud dengan darurat mereka? Yaitu tausi masjid, au makbaroh, au torik am. Nah, jadi kalau misalnya ada masjid yang mau diperluas, nah kebetulan di halaman masjid itu atau tetangganya masjid itu ternyata ada rumah wakaf misalnya. Nah, maka ini boleh dilakukan istibdal karena memang untuk kepentingan memperluas masjid atau au makbaroh atau mau memperluas kuburan.
autorik am atau untuk jalanan umum. Nah, jadi hanya dalam 3 hal ini saja diperbolehkan istibdal menurut Maliki, ya. Jadi kalau misalnya ada perlebaran jalan atau perluasan masjid atau perluasan makam. Kenapa diperbolehkan? Li anna hajil al-masalih amah lil ummah wa ijlam tabi al-ahbas li ajliha ta'attolat wa asoban nas dayib. Karena katanya itu adalah artinya perluasan masjid, jalan, dan kuburan itu merupakan kepentingan umum. Sehingga ketika misalnya kita katakan tidak boleh diruslah rumah wakaf atau lahan wakaf yang ada di sekitarnya, maka akan menyulitkan bagi kepentingan umum. Nah, ini kalau di kita ya RUTR lah ya. Jadi makanya di dalam undang-undang kita juga diperbolehkan melakukan ruslah jika itu berdasarkan RUTR. Nah, itu menurut mazhab Malik ya. Jadi Malikiyah ini tidak boleh walam yajiz al malikiyah al istibdal fil mauquf ijakana aqor walau taharrab wa asbaha la yustaghal fi syai' wa haja inda kusratihim. Jadi mayoritas Malikiyah walaupun nanti ada selain yang tadi tiga kondisi tadi, walaupun ada misalnya aset wakaf yang sudah tidak menghasilkan lagi gitu ya, itu tidak boleh ditukar. Pokoknya ya gimana usahakan biar yang ada itu bisa dimanfaatkan. Walakin ajaja ba'du al malikiyah al-muqabalah bi aqor akhor yahil mahalu. Tapi ada sebetulnya katanya sebagian Malikiyah yang boleh menukar misalnya rumah ini sudah tidak lagi ada yang berminat menyewa gitu kan. Maka boleh ditukar dengan rumah yang lain tapi dengan rumah lagi, tidak boleh menjadi uang. Karena kan sebetulnya namanya istibdal itu sebetulnya boleh kita menjual aset wakaf menjadi uang, kemudian membelikannya kembali dengan hasil penjualan aset wakaf tersebut, aset yang lain. Nah, tapi kalau yang Malikiyah ini tidak boleh, harus ada mubadalah, muqabalah gitu ya, menurut Malikiyah. Jadi boleh asal itu pun menurut minoritas Malikiyah. Jadi di dalam Malikiyah sendiri terjadi perbedaan. Kemudian, nah ini tadi yang menurut siapa Malikiyah ya. Nah, ini yang katanya yang dilarang dalam mazhab Maliki ini yang akor, artinya yang aset tetap, yang bukan aset bergerak. Sementara kalau aset bergerak itu boleh. Di sini dikatakan amma waqul manqul fa innal istibdal fihi indal Malikiyah jaizun. Katanya boleh. Wa jalika li anna man'ul istibdal qad yuaddi ila ittilafihi. Nah, jadi berbeda mereka membedakan antara asetnya itu aset tetap atau aset bergerak. Kalau yang aset tetap kayak misalnya yang berupa tanah, rumah, itu tidak boleh dilakukan istibdal kecuali dalam 3 kondisi tadi. Tapi kalau misalnya dia manqul, bergerak, misalnya di sini katanya di sini misalkan hayawan. Nah, jadi kayak misalnya kuda, wakaf kuda gitu ya, atau wakaf kambing, wakaf banyak kan sekarang juga kayak misalnya di global wakaf mengembangkan wakaf kambing kalau tidak salah. Nah, itu kan kambing itu bisa kambing atau kuda mereka kan menua dan melemah gitu kan. Sehingga ketika kita tidak melakukan istibdal, menukar menjual yang ada, kemudian memberikan dengan yang lain yang lebih muda dan sehat, maka kan otomatis akan berakhir wakafnya. Nah, maka menurut Malikiyah jika misalnya wakafnya ini wakaf bergerak seperti misalnya wakaf hewan, nah itu atau wakaf pakaian. Nah, ini mungkin Bu Neneng bisa ini ya. Jadi ada memang wakaf itu yang namanya manfaatnya berkelanjutan itu juga tidak harus setahun 2 tahun, tapi memang istilahnya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa orang, tidak seperti APD yang misalnya sekali pakai gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya madoa peminat dawab bisa fisabilillah taala hatta yakun fi quwwah ala. Nah, jadi di sini misalnya katanya kuda gitu kan, kuda yang dipakai untuk perang. Ini kan ceritanya ketika zaman perang dulu ya. Jadi dia udah tua, artinya sudah tidak layak lagi dia dibawa perang. Nah, ini maka harus harus dijual wastaro bisa manihi mayun tapi minal khair. Nah, jadi berarti kita harus beli lagi kuda yang lain yang memang bisa digunakan untuk perang. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara menurut mazhab Maliki, perbedaan antara aset
tetap dan aset tidak bergerak dan aset bergerak. Yang tidak bergerak tadi tidak boleh kecuali dalam 3 kondisi tadi ya. Kemudian yang bergerak itu boleh dilakukan istibdal. Kenapa demikian? Karena kalau yang akor itu mereka masih berharap ya mungkin sekarang nggak bisa dimanfaatkan gitu kan. Tapi kan bisa, artinya mungkin tahun depan tempat di situ, tempat yang misalnya tanah yang tadinya tidak ada yang menyewa karena sepi, mungkin 2 tahun yang akan datang rame, jadi ada yang mau sewa gitu kan, kemudian menghasilkan. Nah, oleh karena itu dalam wakaf aset yang tidak bergerak, Malikiyah melarang istibdal. Demikian juga di sini mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil istibdal yuqarib mazhab Malik. Jadi katanya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Malik ini mirip gitu kan. Bahkan dikatakan di sini Imam Syafi'i ini lebih syadid lagi, lebih ketat lagi dalam pembolehan dalam pembolehan istibdal. Di sini dikatakan bahwasanya hajat tasyaddud biman istibdal kal mazhab al-maliki au asyad. Jadi Imam Syafi'i ini memang sangat ketat dalam proses istibdal. Jadi semua dikatakan tidak boleh ya. Nah, di sini kan wa ijabal min tasaddud as-Syafi'i biman istibdal annahu mana'u bai'ahu walau pihal adam salahiyah illa bil istihlak. Jadi mazhab Syafi'i ini kenapa dikatakan lebih ketat daripada mazhab Imam Malik? Kalau tadi mazhab Imam Malik kan sebagian ada yang mengatakan boleh, kalau tidak bisa digunakan maka boleh dijual gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini daripada dijual ya mendingan katanya dibagiin aja ke mauquf alaihnya gitu. Jadi mendingan digunakan oleh mauquf alaihnya sehingga habis daripada dijual dan kemudian dibelikan lagi yang lain. Seperti itu. Jadi itu syadidnya Syafi'iyah karena mereka berpegang bahwasanya harta wakaf itu tidak boleh dijual. Gitu. Kalau Imam Malik tadi kan masih ada tasamuh, masih ada kebolehan untuk istibdal ya. Kemudian nah ini ya yang ketiga adalah pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini sebagai penengah di antara yang ketat dan longgar. Jadi kan yang longgar tadi kan Abu Hanifah. Nanti kita bisa lihat Maliki dan Syafi'i. Jadi yang Hambali ini merupakan penengah antara yang longgar dan yang ketat ya. Jadi di sini dikatakan watasahala bibai'il ahbas waqad tahallala mazhab Ahmad radhiyallahu anhu min quyudi tasydid qalilan wa tasahala bibai'il ahbas litahillu ukhra mahallaha wa bijalika sara fi tariqil istibdal khutwah ausa minal imamain al-jalilain wa illam takun al-khutwah wasi'ah binisbah li mazhab Abi Hanifah. Jadi dia satu langkah lebih maju daripada Malik dan Syafi'i tapi juga tidak terlalu terbuka seperti halnya Abu Hanifah. Nah, gimana tetap kemudahannya? Nah, mereka membolehkan menukar masjid. Ya, jadi Fakot aja bai'ul masjid ijasoro goir solil goyah al maksudah minhu. Jadi kalau masjid itu sudah rusak, sudah ambruk, sudah tidak mungkin lagi gitu ya ditempati atau keandoko ala ahlihi atau misalnya tadinya itu hanya sekedar musola gitu kan, masjid kecil yang hanya misalnya menampung 10-20 orang tapi kemudian wilayah itu menjadi ramai dan masjid itu sudah tidak lagi bisa ditempati. Dan memang lahannya sudah tidak mungkin untuk melakukan perlu Halo. Halo, Bu Yuli. Halo, Bu Yuli. Sepertinya terputus, Bapak Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Yuli. Mohon maaf ini hujan di Ciputat ini. Oke. Atau saya nggak share kali ya, nggak share kitab kali ya. Apa dari saya aja Bu ya, Ibu? Dari Ya. saya aja yang sharing mungkin. Tapi udah saya tandain Mas, soalnya emang banyak banget ini pembahasannya. Oh gitu. Apa di Soalnya kitab kalau saya bisa nggak? Bisa dikirim ke chat nggak Bu? Oke, Mas. Baik Ibu. Baik, saya nggak perlu share ya, jadi saya baca aja ya. Baik. Oke, mohon maaf. Ya, jadi kita lanjutkan ya, mumpung masih tersambung ini. Jadi tadi kemudahan, kenapa dikatakan bahwa Hanabilah itu lebih terbuka daripada lebih maju selangkah daripada Syafi'i dan Maliki, karena beliau ini berani membolehkan terjadinya ruslah masjid gitu ya. Dan ini sebetulnya terjadi ya di Indonesia gitu dan berhasil, alhamdulillah tuh seperti di dekat Tanah Abang kalau tidak salah itu dilakukan ruslah. Kemudian Nah, tapi memang Hanabilah ini sih dikatakan wa nara min haja annahum yaftahuna fil majhab al-hambali bab al-istibdal walakinnahum yaksirunahu ala hal ad-darurah. Jadi Hambali ini tetap tetap di hala darurah saja. Jadi hanya di dalam kondisi darurat. Walaupun di dalam kitab lain tapi di sini di Abu Zahra tidak disinggung ya pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini termasuk bermadzhab Hambali ya, tapi tidak disinggung di sini bahwa Ibnu Taimiyah justru memiliki pendapat yang lebih maju lagi, ya lebih maju lagi di mana jika tadi pendapat Hambali secara umum bahwasanya istibdal tidak boleh dilakukan apabila apabila aset tersebut masih bisa menghasilkan. Artinya istibdal tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, tapi menurut Ibnu Taimiyah, kenapa tidak? Gitu kan? Toh kita ini kan berwakaf untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada mauquf alaih. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk melakukan ruslah, gitu ya, untuk melakukan penukaran aset wakaf yang memang sudah dipastikan bahwa aset tersebut bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang ada sekarang, itu dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, tapi dalam buku Abu Zahra ini tidak ada. Jadi saya membaca di buku lain. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah itu lebih maju lagi karena menurut beliau maslahat yang dilihat di sini adalah maslahat mauquf alaih dan wakif pun tidak dirugikan karena walaupun misalnya berpindah ke tempat lain tetap itu adalah artinya wakafnya milik dinisbatkan tetap milik wakif yang terdahulu. Kemudian siapa yang boleh melakukan istibdal, yang boleh melakukan pertukaran. Nah, di sini dikatakan bahwa yang apabila mauquf alaihnya itu adalah kelompok yang tidak tertentu, misalnya fuqara wal masakin, artinya tujuan kebaikan yang umum, maka yang melakukan adalah hakim.
Nah, waliul amr artinya pemerintah dalam hal ini, atau kalau di Indonesia berarti Kementerian Agama. Ini masih menurut mazhab Hambali ya. Wa ijakan ala muayyan apalagi atawalla albe nazirul khos. Tapi kalau misalnya memang wakafnya itu tertentu, artinya bisa terjangkau oleh nazir, misalnya hanya untuk sekelompok orang di sebuah daerah. Nah, itu maka boleh dilakukan oleh nazir. Jadi jika mauquf alaihnya, penerima manfaatnya adalah kelompok tertentu yang bisa diketahui. Kan kalau misalnya fuqara wal masakin itu umum gitu kan, sulit untuk mengetahui yang mana saja fuqara dan masakin. Maka dalam hal ini yang melakukan ruslah adalah pemerintah, hakim. Perbedaan antara Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Jadi di sini Imam Ahmad lebih maju daripada Syafi'i dan Maliki. Sekarang kita lihat bagaimana dalam mazhab Hanafiyah. Nah, yang tadi dikatakan bahwa mazhab Hanafiyah adalah mazhab yang paling longgar ya, fil istibdal dalam hal tukar menukar aset wakaf. Qad wasa'a babahu fi ghair al masjid. Nah, jadi wajah harap pijalikal majhab nataj al istibdal di mahasinihi wa masawihi. Jadi pokoknya kalau Hanafi ini yang penting bukan masjid, maka boleh diuslah. Nah, maka terjadilah yang kemarin kita sempat singgung sedikit di zamannya Ayyubi dan Mamalik di Mesir, terjadi istibdal besar-besaran yang mana dijadikan cara yang curang untuk para pembesar-pembesar atau penguasa negara ketika itu untuk mendapatkan aset-aset wakaf dengan cara yang tidak benar gitu ya. Jadi mereka kongkalingkong gitu dengan para najir bahwa itu dilakukan istibdal, padahal tidak dilakukan istibdal. Mereka hanya menguasainya kemudian tidak diberikan aset penggantinya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya menurut Hanafiyah ini istibdal itu bisa dibagi kepada 3 kelompok. Jadi kenapa mereka bisa dikatakan paling mudah dalam memberikan kesempatan untuk istibdal atau untuk ruslah atau untuk penukaran aset wakaf? Karena mereka memiliki 3 kondisi ini. Yang pertama, di mana ketika wakif mensyaratkan memang. Jadi ketika mereka berikrar wakaf, itu mereka sudah mensyaratkan bahwasanya wakif boleh melakukan pertukaran atas harta wakafnya. Atau wakif mengizinkan nazirnya. Jadi sehingga misalnya di dalam ikrar wakaf itu, apabila suatu hari nanti wakif atau nazir melihat bahwa maslahatnya bagi wakaf dan mauquf alaih ini adalah menukar aset wakafnya, maka boleh ditukar. Nah, ini kalau di kita sepertinya tidak dikenal ya yang ruslah seperti model ini gitu. Jadi kalau di Arab atau di kitab fikih kita bisa menemukan istilahnya asyurut al-asyroh. Jadi ada 10 syarat yang memang dibolehkan gitu dalam berwakaf. Jadi si wakif itu boleh mengurangi, boleh menambah, boleh menukar, boleh dan seterusnya, ada 10 wakaf, tapi itu tidak kita gunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama di mana wakif memang sudah mensyaratkan atau sudah menyebutkan bahwa dirinya boleh suatu hari, suatu ketika untuk menukar aset wakaf. Yang kondisi yang kedua, jika wakif tidak mensyaratkan. Nah, tidak mensyaratkan artinya tidak memberikan hak menukar untuk dirinya atau untuk nazir ketika berikrar. Maka dalam kondisi ini, ketika wakaf ini ternyata tidak bisa digunakan, misalnya karena emang dia adanya di udug-udug gitu ya, artinya di ujung dunia, tidak strategis, sehingga nazir juga bingung mau dimanfaatkan sebagai apa gitu untuk menghasilkan. Nah, ini dalam kondisi ini jaiz, boleh melakukan istibdal. Tapi bedanya dengan yang tadi, dengan hal yang pertama, itu harus seizin hakim. Nah, ini bedanya. Jadi kalau tadi karena memang wakif sudah mensyaratkan dari awal bahwa dia punya hak untuk menukar gitu ya, maka tidak perlu izin qadhi, tidak perlu izin hakim gitu kan, atau tidak perlu izin kalau di kita tidak perlu izin Kemenag lah gitu ya.
Seperti itu. Jadi kalau yang hal kedua, bagaimana jika wakif tidak mensyaratkan? Nah, sementara barang wakaf ini ternyata tidak berguna lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Maka menurut Hanafi boleh, karena ngapain mempertahankan hal atau tanah atau gedung yang sudah tidak bisa memberikan manfaat. Maka boleh ditukar dengan, boleh dijual yang ada kemudian dibelikan dengan aset tanah atau gedung yang lain yang bisa menghasilkan. Tapi harus harus diizinkan dulu oleh hakim atau qadhi ya di sini ya. Kemudian yang ketiga, nah ini. Jadi apa namanya? Sudah ada gitu ya, sudah ada apa namanya? Sudah ada hasilnya, tapi ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, ini yang mereka juga di mazhab Hanafi juga berbeda pendapat gitu ya. Jadi tadi ada 3 kan, yang pertama itu apabila wakif mensyaratkan itu sudah jelas-jelas apa boleh tanpa harus ada izin dari qadhi. Kemudian yang kedua tidak disyaratkan tapi kemudian apa terjadi ketidakmanfaatannya aset wakaf. Maka menurut Hanafiyah dalam kondisi seperti itu juga boleh tapi harus seizin hakim. Kemudian yang ketiga, gimana kalau misalnya ini bermanfaat sih, ada hasilnya, tapi kalau kita tukar dengan yang di ujung sana, itu akan lebih banyak lagi manfaatnya. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha Hanafiyah. Jadi ada sebagian yang mengatakan boleh, seperti Abu Yusuf itu membolehkan. Karena katanya itu anfa' lil waqaf, walaysa fihi munafat li maqsadihi. Jadi katanya nggak masalah kan. Malah lebih baik gitu kan, mendapatkan manfaat yang lebih banyak bagi si mauquf alaih. Tapi sebagian yang lain misalnya Kamaluddin bin Humam dalam kitabnya Fathul Qadir melarang hal tersebut karena tidak ada apa kebutuhannya, toh yang ada ini sudah menghasilkan. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa al-istibda fi hajil hal kal hal alati ini juga harus seizin qadhi. Jadi hakim harus memutuskan bahwa betul itu menghasilkan lebih banyak dan memang dibolehkan untuk ditukar gitu ya. Nah, ini mereka juga tidak semata-mata membolehkan tapi juga harus ada syarat-syaratnya. Ini di antara syaratnya yang pertama adalah alayakun albe bigoban fahish. Jadi tidak boleh dijual dengan harga di bawah standar. Nah, jadi harus sesuai dengan standar. Kemudian alayabi'ahu al-qayyim di sini maksudnya najir, liman latukbal sahadatahu lahu. Jadi tidak boleh yang ngejual itu orang yang tidak bisa diterima kesaksiannya. Karena kalau misalnya dia tidak bisa diterima kesaksiannya, otomatis kan kita juga nggak percaya dong, dia tuh amin nggak, dia tuh memikirkan kepentingan wakaf atau tidak gitu kan. Yang ketiga adalah ayat tahaqqaq annal ain allati istarait aktar khairon. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa penggantinya itu harus lebih baik daripada aset yang ada. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi kita sudah jelas ya bahwasanya dalam kasus ruslah ini memang ada perbedaan pendapat di antara fuqaha dan memang Imam Syafi'i paling keras dan paling ketat dalam ruslah ini. Beliau tidak bolehkan sama sekali menukar harta wakaf, bahkan jika misalnya masjid yang sudah tidak bisa sholat di dalamnya pun itu tidak boleh ditukar gitu ya. Nah, ini katanya cara-cara tadi kan harus qadhi ya yang memutuskan, harus hakim yang memutuskan. Itu katanya yang pertama, seorang hakim yang akan memutuskan bahwa boleh ditukar atau tidak, dia harus melihat sendiri langsung ke tempatnya, al-waqaf wal badal. Jadi harus lihat tempat yang aset wakaf itu dalam kondisi bagaimana dan badalnya bagaimana. Karena kan tadi harus ada bahwa yang badal itu penggantinya itu harus lebih baik daripada yang aset wakaf sebetulnya kan. Kemudian yang kedua, ayukal lifa isnin minal khubara al-adilain al-umana bil fahas litubayyin anal ghabtah fi janibil waqfi fa in sabat. Nah, jadi yang kedua, itu si hakim itu setelah melihat kondisinya, dia harus memanggil dua ahli yang adil, yang amanah, yang bisa memastikan bahwa hasilnya nanti jika kita tukar maka akan lebih banyak. Nah, itu harus dipanggil dua saksi ahli.
Kemudian yang ketiga ayaktub kutabul istibdal ba'da ayyud istibdal. Jadi harus ada sertifikat baru gitu ya yang menjelaskan bahwa tanah yang baru ini adalah atau aset yang baru ini adalah aset wakaf. Jadi biar jelas catatannya. Nah, itu Bapak Ibu yang ada di dalam kitab fikih ya. Kemudian itu juga ya sudah pasti ya karena memang Mesir itu merupakan istilahnya mazhab resmi di Mesir itu adalah mazhab Hanafi, maka di Mesir juga dibolehkan melakukan istibdal. Bahkan Bapak Ibu, Mesir ketika tahun berapa ya, ketika menyerahkan pertama kalinya didirikannya Badan Wakaf Mesir itu tahun 73 kalau tidak salah tahun 73 itu Badan Wakaf Mesir langsung menginventarisir aset-aset wakaf Mesir yang ada. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi yang kira-kira tidak berguna, tidak bermanfaat lagi, maka dilelang. Jadi dilelang. Misalnya ada tanah yang di ujung sana yang kira-kira memang nggak mungkin bisa menghasilkan karena siapa yang mau invest di sana, atau walaupun kita paksakan misalnya kita invest di sana, maka kalau kita hitung misalnya kita berkebun lah di sana gitu ya, atau menanam padi di sana, tapi kalau dihitung-hitung ongkos untuk bolak-balik transportnya itu nggak nutup. Nah, maka diinventarisilah aset-aset wakaf yang tidak menghasilkan itu, kemudian dilelang. Nah, hasil lelangnya ini maka dibelikan aset baru yang lebih bisa mendatangkan hasil, atau dijadikan wakaf, diinvestkan di keuangan, ada yang misalnya didepositokan, itu jadi ada dibagi seperti itu ya jika di Mesir, karena memang di Mesir sejak tahun 73 itu semua aset wakaf Mesir dikuasai oleh, atau bukan dikuasai, di bawah kenajiran Kementerian Wakaf. Nah, Kementerian Wakaf Mesir. Jadi Kementerian Agama lah sebetulnya. Kementerian Wakaf tidak hanya melulu mengurusi wakaf, tapi mengurusi semua urusan agama seperti Kementerian Agama jika di kita. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang tahun 73 itu yang mengelola adalah Badan Wakaf Mesir. Nah, seperti itu. Jadi Badan Wakaf Mesir melakukan lelang dan melakukan ya istibdal tadi ya, melakukan istibdal. Itu yang terjadi di Mesir. Nah, begitu pula yang terjadi di Kuwait. Begitu pula sebetulnya yang dibolehkan oleh undang-undang kita. Jadi dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 itu kita boleh melakukan ruslah ya. Pertama, jika kena RUTR. Kemudian yang kedua, jika memang aset wakaf tersebut tidak menghasilkan gitu kan, atau tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan yang diperuntukkan diwakafkannya hal tersebut. Jadi kayak misalnya yang masjid yang tadi saya beri contoh di dekat Tanah Abang itu ya Bapak Ibu. Jadi karena dia posisinya sudah tidak strategis, maka dia lakukan ruslah ke tempat yang sebetulnya nggak begitu jauh ya Mas Kaib ya, masih di sekitar situ juga. Nah, tapi jadi masjidnya jadi lebih luas gitu. Kemudian jadi lebih bisa menampung banyak jamaah. Itu bisa dilakukan. Ini saya ingin sharing nih, semoga saya ingin memberikan gambaran bagaimana Kuwait ya sangat berani dalam melakukan ruslah. Jadi kalau di Kuwait itu tidak hanya nggak bisa ya. Di Kuwait itu tidak hanya melakukan ruslah, tapi ruslah dan menggabungkan. Saya tadinya pengen melihatkan gedung tua ya di Kuwait yang sudah tidak lagi. Jadi ada orang mewakafkan gedung apartemen, tapi karena sudah tua, sudah tidak ada lagi penyewanya, maka dikumpulkan oleh Kuwait Awqaf Public Foundation atau Badan Wakaf Kuwait lah mudahnya. Itu dikumpulkan aset-aset yang sudah tidak lagi menghasilkan. Nah, kemudian nanti dipilih di antara, jadi taruhlah saya ambil contoh satu gedung tinggi ya. Jadi dari 18, mereka mengumpulkan dari 18 titik wakaf, itu mereka pilih salah satu di antara 18 itu satu titik yang paling strategis. Nah, sementara sisanya itu dijual.
dijual untuk membangun satu titik yang paling strategis tadi. Maka dari 18 titik tadi terbangunlah gitu ya, terbangunlah apartemen yang sangat megah yang kemudian pendapatannya itu menjadi 500 kali lipat. Nah, itu luar biasa jika bisa kita lakukan di Indonesia gitu. Artinya daripada banyak aset-aset wakaf yang tidak terkelola, ya banyak tanah-tanah kosong yang tidak terkelola karena tidak ada modal, tidak ada investor, maka sebetulnya dengan cara istibdal ini dia bisa menghidupi atau menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Jadi bareng-bareng di merger. Jadinya beberapa wakaf di merger, terus kemudian kalau ada pertanyaan, terus gimana dong dengan yang di merge itu, wakif dan mauquf alaihnya. Nah, itu dibuat sertifikat wakaf baru, yang mana di situ terkumpul semua nama wakif dan mauquf alaihnya. Jadi semuanya mendapatkan bagian sesuai dengan proporsinya. Ini saya tidak bisa nge-share ya gambarnya ya. Jadi memang luar biasa proses istibdal di Kuwait itu, dan sebetulnya bisa juga kita lakukan di Indonesia jika kita menemukan najir-najir yang yang berani lah, yang progresif dan amanah tentunya. Karena kan yang kita khawatirkan tentang istibdal ini najir yang tidak amanah, sehingga nanti ya bisa-bisanya dia aja gitu, bukan kemudian malah lebih baik untuk wakaf tapi malah hilang misalnya. Oleh karena itu kita juga sudah punya antisipasi beberapa cara-cara atau langkah-langkah untuk mengajukan ruslah ini. Kan di Indonesia ini harus mendapatkan izin dari Menteri Agama. Nah, Menteri Agama ini nanti meminta rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Nanti Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama atau Direktorat, dalam hal ini Direktorat Wakaf dan Zakat, akan bersama-sama melihat gitu ya, mensurvei apakah betul yang diajukan oleh nazir itu betul-betul memang sudah memenuhi syarat-syarat ruslah. Nah, itu bisa dilakukan. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini karena sudah jam 5 ini. Saya mohon maaf, ini banyak sekali gangguan hari ini. Baik, Ibu Yuli, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan paparan Bu Yuli tentang bagaimana istibdal atau penukaran aset wakaf menurut 4 mazhab. Ternyata memang berbeda-beda ya, dan kalau dibandingkan dengan undang-undang di kita, ya memang ada perbedaan. Di setiap undang-undang ada berbeda dengan sebagian Mesir misalnya. Baik, sekarang kita ke sesi pertanyaan. Ada 2 penanya yang sudah masukkan pertanyaan di grup chat. Saya minta pertama untuk Ibu Neneng bisa langsung bertanya. Bu Neneng, silakan. Ibu Neneng. Wah, kayak di dapur kayaknya kan sambil masak Bu Neneng. Atau Pak Yadi dulu, silakan. Yang lain dulu. Pak Yadi dulu. Pak Yadi Purwanto, silakan dulu Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, nggak terdengar. Nggak terdengar Pak Yadi. Atau dibacakan aja Mas, udah itu ya. Baik, saya bacakan dari Pak Yadi, bagaimana cara perpindahan hak milik aset wakaf dari nazir yang menjual kepada nazir atau pihak yang lain. Karena ketika aset tersebut sebagai aset wakaf, maka bank tidak menghitung sebagai jaminan. Sementara kalau sudah beralih kepemilikan, pribadi atau korporasi, mereka butuh sebagai modal usaha buat jaminan pinjam uang ke bank. Ini juga masih belum jelas nih, bahasa teksnya agak. Iya, saya juga kurang itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan ini Bu Yuli tentang kan kita kan beda konsepnya ya. Kalau di kita itu kan nggak ada ruslah itu nggak boleh dijual ya kalau di kita ya.
Sementara kalau di fikih, di Undang-Undang Mesir itu kan bisa ya. Mungkin itu bisa dijelaskan di situ Bu Yuli tentang Ya. perbedaan. Jadi kalau di kita ini ruslah itu memang tidak boleh diuangkan. Jadi terjadi penukaran antara A dengan B. Misalnya apa ya, kalau misalnya tanah ya dengan tanah kembali gitu ya. Artinya dengan aset tidak bergerak, tidak boleh menjadi aset bergerak seperti uang. Nah, ini memang kita berbeda karena memang kita ikut mazhab yang lain. Jadi tadi sebetulnya kalau kita rincikan itu akan ada perbedaannya bahwa di syarat salah satu saya kurang ini juga ya. Jadi salah satu mazhab itu mengatakan bahwa tidak boleh jadi karena memang pernah terjadi tadi penyalahgunaan ruslah ini untuk menguasai aset wakaf tanpa dibelikan dengan aset yang lain. Nah, itu dilarang memang Pak untuk menjual aset wakaf itu menjadi dirham dan dananir. Jadi tidak boleh ada pertukaran dari aset tidak bergerak menjadi bergerak, menjadi uang maksudnya, tapi harus langsung barter. Gitu ya, harus langsung barter dan disyaratkan barang yang penukar ini harus lebih tinggi nilainya. Kita dengan mendatangkan tim penilai gitu. Tapi dalam fikih sebetulnya itu dibolehkan. Makanya di Mesir misalnya itu jadi tidak semua uang itu kemudian hasil penjualan aset-aset tadi yang terbengkalai itu tidak semua dibelikan kembali oleh Badan Wakaf Mesir itu menjadi aset tidak bergerak, tapi ada sebagian yang disimpan misalnya menjadi yang Bank Paisol itu. Jadi di Mesir itu kan ada Bank Paisol yang mana salah satu sahamnya adalah punya Badan Wakaf Mesir. Nah, itu diantaranya uangnya itu ya hasil penjualan aset-aset wakaf yang tadi terbengkalai. Tapi memang di Indonesia tidak diperkenankan untuk mesti menurut undang-undang kita. Demikian Pak Yani. Itu Ibu Yuli ya. Dialog langsung. Iya. Jadi yang itu kasus itu aset yang wakaf tidak bergerak itu ketika diruslah jadi aset tidak bergerak plus jadi saham itu Bu Yuli ya. Iya. Yang iya, kasus di Mesir itu ya. bisa seperti itu gitu. Jadi sangat lentur gitu ya. Karena kan memang Mesir itu Hanafi ya pada dasarnya Hanafi, tapi kemudian saking longgarnya Hanafi maka terjadi praktek-praktek yang tidak benar gitu. Sehingga maka di dalam undang-undang diberilah batasan-batasan bahwa ruslah hanya bisa dilakukan seizin kalau di Mesir itu seizin Kementerian Hukum. Jadi harus dari mahkamah, dari mahkamah itu Mas, pengadilan. Jadi harus mengajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan meminta pendapat Kementerian Wakaf sebagai najir yang memang membawahi semua aset wakaf di Mesir. Kalau di kita kan cukup ke Menteri Agama meminta masukan dari Badan Wakaf Indonesia. Kalau di Mesir dan di Kuwait, wakaf itu di bawah Kementerian Keadilan, Kementerian Hukum lah kalau di kita ya, Kementerian Hukum. Seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bahrul. Silakan langsung Pak Bahrul. Pak Bahrul, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah Yuli. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tentang wakaf saham, Bu. Apakah itu boleh dilakukan istibdal dengan pertimbangan jika ada emiten baru, mungkin yang perusahaannya itu lebih baik kita lihat, dan itu kan bisa mempertahankan nilai wakaf itu sendiri jika kita melakukan istibdal terhadap perusahaan yang lebih baik. Begitu, Bu. Terima kasih. Nah, masalahnya dalam saham ini, Mas, apakah najir memiliki keleluasaan nggak? Saya kurang ini juga tentang proses jual beli saham itu apakah najir bisa langsung melakukannya gitu? Karena kan misalnya ada orang yang wakaf saham gitu ya, Mas ya. Wakaf saham tertentu kepada najir. Kemudian najir memandang bahwa saham ini sudah tidak bagus, kemudian dibelikan saham lain gitu ya, Mas ya? Iya. Atau mungkin posisinya perusahaan wakaf yang
pertama itu bagus, cuman ada yang lebih bagus lagi begitu. Nah, iya, itu kan Nah, berarti oh iya, ada kan yang lebih. dikembalikan. Nah, kalau Betul, dalam betul. undang-undang kita atau peraturan kita belum mengatur sejauh itu ya, Mas Kaib ya. Belum, Ruislah di kita masih agak identik dengan tanah sih yang di undang-undang kita itu. Iya. Oh, jadi masih yang harta tidak bergerak ya? Belum terlalu jauh terpikir ke sana ya. Tapi kalau Oke, dari oke. fikihnya tadi Mas Bahrul ya. Jadi Iya. selama memang resikonya. Jadi memang kalau main saham ini kan beresiko ya Mas Bahrul ya. Jadi makanya Betul, di Kuwait itu kan sebagian aset wakafnya itu berupa saham. Jadi mereka investasi, jadi bukan berupa saham, tapi mereka investasi di saham, gitu. Investasi di saham. Betul. Jadi memang luar biasa ya kalau di luar itu seperti di Kuwait itu sudah sangat maju. Jadi di antara anggota badan wakafnya itu ya memang ahli di bidang, misalnya di bidang keuangan. Mereka memang sudah istilahnya pemain saham gitu ya, sehingga mereka tahu lah kapan menjual, kapan membeli dan seterusnya. Jadi walaupun mereka tetap dipantau oleh dewan, istilahnya kalau di kita di sini ada DPS-nya gitu ya, dewan DPS tuh. Jadi kayak ada dewan pengawas syariahnya di sana juga. Jadi ketika misalnya tim ini mau menjual atau membeli saham baru, dia harus berkonsultasi kepada dewan pengawas syariahnya Badan Wakaf Kuwait ini. Jadi suatu hari pernah kejadian orang ini tidak mendengar apa yang disarankan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi dia sombong lah istilahnya, karena dia sudah merasa sudah menjadi pemain yang ini ya, yang pandai gitu, sehingga dia investkan semua wakaf uangnya Badan Wakaf Kuwait itu di saham, dan ternyata terjadi kerugian. Nah, itu kan suatu hal yang mestinya sangat dihindari gitu kan. Nah, maka ketika itu langsung dipecat ya, si pemainnya ini. Kemudian terus gimana gitu kan uang wakafnya. Nah, untungnya sebelum terjadi kerugian ini memang sudah banyak hasilnya gitu si orang ini gitu. Sehingga si uang wakafnya tidak terganggu, bahkan masih ada lebih lah gitu. Nah, makanya kalau pertanyaan Pak Bahrul tadi, kalau memang dari sisi keamanan dan resiko bisa dilakukan, kemudian mendapatkan return yang lebih baik, ya kenapa tidak? Apalagi memang dalam undang-undang kita belum mengatur wakaf saham ini secara detail gitu ya. Tapi ya itu syaratnya tadi, sebagai nazir kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta wakaf tersebut. Jadi bagaimana seorang nazir nanti akan bertanggung jawab apabila wakaf tersebut hilang gitu kan? Itu dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan saham dana wakafnya gitu. Iya, betul. Ya, seperti itu Mas Bahrul. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Tadi Bu Neneng apa pertanyaannya, Mas? Saya bacakan aja Bu Yuli ya. Iya. Dari Bu Neneng, jika wakaf uang kita belikan pupuk atau bibit padi, apakah bisa? Mohon tanggapannya. Gimana ya? Apakah bisa wakaf uang dibelikan jadi pupuk atau bibit padi? Oh ya. Jadi berarti wakaf dibelikan pupuk bibit padi. Pupuk. Dibelikan pupuk atau bibit padi. Nah, jadi sebetulnya ya yang saya ingin garis bawahi juga, ketika kita membahas tentang wakaf uang, nah karena tadi wakaf uang itu memang, dan seperti Pak Ketua juga selalu Pak Ketua, Pak Propno maksud saya, itu selalu menggarisbawahi bahwa resikonya wakaf uang itu sangat besar gitu. Ketika kita gagal ya langsung hilang gitu kan uangnya gitu. Beda dengan tanah. Kalau tanah itu kan ya ada wujudnya gitu kan, walaupun rugi ya tanahnya masih ada. Tapi kalau wakaf uang ketika kita salah invest maka akan hilang. Oleh karena itu, di dalam buku-buku fikih sebetulnya kalau kita sedang membahas wakaf uang, maka mereka semuanya, hampir semua fuqaha itu menyarankan agar wakaf uang itu segera
segera dibelikan aset tidak bergerak. Seperti itu ya. Jadi kalau di kita dikenal dengan wakaf melalui uang, gitu sih. Agar si wakaf uang itu berubah rupa menjadi wakaf tidak bergerak, yang lebih mudah dijaganya atau investasinya tidak beresiko sampai hilang gitu ya aset wakafnya. Nah demikian juga sekarang bagaimana ini kan seperti bentuk investasi ya Mas Kaib ya, membelikan artinya investasi di bidang pertanian gitu kan. Nah ini harus bisa saja Bu Neneng kita berinvestasi dengan uang wakaf di pertanian dengan membelikan tadi pupuk ya atau kebutuhan benih gitu ya. Nah tapi ya itu tadi kita harus melakukan dirasat jadwa ya kalau bahasa fikihnya itu, artinya hitung-hitungan lah ya, hitung-hitungan yang tepat gitu sehingga uang wakaf itu tidak hilang sia-sia gitu. Nah itu makanya resiko investasi dalam wakaf uang itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita memilih investasi yang paling aman tapi menguntungkan. Nah itu kan sangat sulit karena kan di mana-mana kalau pengen untung ya harus resikonya pasti tinggi. Nah kita sekarang harus mencari yang tidak beresiko tapi menguntungkan. Ya memang itu tantangan mengelola wakaf uang seperti itu. Baik. Tapi kayaknya masih ada ya Mas ya sambungannya ya ini ya. Apakah bisa atau lebih baik manfaatnya saja itu ya? Mana tadi? Ya Ustazah. Halo. Oh ada ya? Iya. Assalamualaikum Ustazah. Ya Bu Neneng. Bogor mendung. Jadi ya, tadi udah dengar kan ya IPB ini Institut Pertanian Bogor. Kita tuh ingin memproduktifkan para petani yang memang selama ini banyak yang tidak produktif lah pertaniannya. Kita bantu, kita berikan tanahnya, kemudian kita berikan sawahnya dari harta wakaf tersebut, kemudian dari uang wakaf ya, wakaf uang, kemudian kita pupuknya juga kita beri, nanti kita yang beli lagi, kita kasih pupuk, kita kasih bibit. Jadi putus-putus ya Bu Neneng, putus-putus. Iya, jadi Bu. akad antara najir dengan petani itu apa Bu Neneng? Pinjaman atau apa? Bukan Bu, jadi kita memberi modal berupa pupuk dan berupa bibit. Dan tanahnya juga? Tanahnya memang tanah petani yang memang mereka itu tadinya ada juga tanahnya kita beli ada. Tapi kita baru dalam rencana gitu loh Bu. Tapi kebanyakan petaninya itu memang sudah petani yang dalam pengawasan IPB, maksudnya petani yang punya IPB lah gitu, yang sudah bekerja sama dengan IPB. Iya, tadi Bu Neneng jawabannya. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan Bu Neneng. Kalau dari manfaatnya tentu saja itu jadi tidak beresiko gitu ya. Kalau manfaat itu kan berarti ya memang haknya si mauquf alaih kan? Iya. Tapi kalau misalkan kita pakai wakaf uang tidak apa-apa ya Bu? Boleh. Itu juga investasi ya. Tapi iya. tapi tadi catatannya kalau kita mau berinvestasi berarti kita harus memastikan dulu bahwa dana wakaf tersebut akan kembali plus keuntungan. Oh iya. Jadi ya itu memang pentingnya harus ada tadi tim ahli itu yang bisa menilai gitu kan apakah menguntungkan atau tidak dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sami-sami. Baik, setelah Bu Neneng, apakah masih ada yang bisa mau ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Yuli. Ya, ini tadi Pak Yedi mau minta ini ya, sebetulnya saya punya ini juga, Mas, punya bukan artikel sih ya, sejenis artikel karena belum ini juga. Ada saya berbahasa Indonesia juga ada sebetulnya, saya bisa share nanti. Ini cuman gimana cara nge-share, Mas? Boleh lewat Ibu di laptop ya? Dari chat juga bisa, Bu.
Dari chat itu, buka Heeh. chat yang di Zoom itu, nanti ada file itu. Terus kemana? File kan nanti kan dia Nah, lari iya, terus aku kemanain? ke Explorer Ibu kan, nyari filenya. Udah, ini filenya nih. Ini yang saya share itu Oh, filenya. bukan. Jadi itu sudah berbahasa Indonesia, perbedaan pendapat antara fuqaha tentang tentang istibdal, kemudian juga saya beri contoh bagaimana istibdal di Kuwait misalnya. Saya di sini ingin menggagas bagaimana kita memaksimalkan kebolehan istibdal ini gitu dalam pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Ya ini aja share-nya tadi share itu, ide gitu, itu ada samping share screen itu ada chat. Ibu buka chatnya di situ. Oh, di chatnya. Oh, jadi saya tutup dulu ini Nah, ya. Stop share. terus chat itu ada file itu. Kemudian, terus? Ada Oh ya, tulisan. ya. Oke. Nah, Oke, itu saya nanti share di sini. diunduh oleh Bapak Ibu yang lain. Oke. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Sambil saya cari Mungkin perlu saya tambahkan Bu ya, terkait boleh. pengajian kita ini kan kita lebih banyak mengulas dari sisi aspek fikihnya Bu ya, untuk Iya. memperkaya khazanah kita tentang ilmu wakafnya ya. Jadi itu belum bisa kita langsung tarik untuk praktek sehari-hari ya Bu ya. Oh iya. Oleh undang-undang kita, jadi harus dibedakan itu. Kayak tadi kan kita bahas di VK itu bisa hartanya dijual kemudian dibelikan lagi kan, tapi kalau itu kita lakukan kita bisa kena pasal itu, pasal pidana nanti. Iya, tadi kan sudah kita garis bawahi juga itu. Kan kita sudah kita garis bawahi juga bahwa di Mesir mungkin bisa dilakukan seperti itu gitu kan. Nah, dan di Kuwait juga dilakukan seperti itu. Artinya itu bisa jadi masukan untuk ke depan lah. Tapi selama memang belum diatur di kita, ya maka belum bisa kita lakukan. Kenapa nggak ketemu ya di sini? Padahal tadi sudah, oh ini dia. Oh ini. Oke. Itu sudah saya share, Bapak Ibu, ada artikel ya, walaupun cuma hanya 5 halaman, itu hanya coret-coretan saya saja tentang istibdal. Di situ juga saya bahas juga bagaimana istibdal dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Jadi memang otomatis tidak apa yang dilakukan di Mesir, di Kuwait tidak otomatis bisa dilakukan di Indonesia karena memang belum didukung oleh undang-undang seperti itu. Ya, Mas Belum Kai. saya Bu. Masih loading ya? Oh ya, kok masih resen gitu, Mas? Kenapa tuh, Mas? Ini sinyalnya Bu, Ibu resign lagi coba. Oh, tapi kan kita bisa ngobrol ini. Kenapa ngesen apa ini nggak bisa ya? Iya. Oh, ya udah nanti saya kirim ke Mas Kaib aja deh. Ya betul, baik. Nanti saya mungkin hari Jumat saya ingatkan, nanti saya share di chat di pertemuan hari Jumat ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol, kita mengaji tentang bab istibdal wakaf atau penukaran harta wakaf versi fikih. Jadi memang di fikih itu sangat kaya ya. Sementara di undang-undang kita memang ngambil salah satu sudut pandang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Yuli Yasin dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Besok itu ada Pak Imam Teguh Sabtono akan membahas tentang wakaf kontemporer.
Dan hari Jumat kita akan kembali lagi dengan Ibu Yulasin membahas fikih wakaf Syekh Abdul Zahro. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.